Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jumarna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen likuiditas pada bank syariah. Yang pertama yaitu trade-off likuiditas dan profitabilitas, di mana likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah dana tertentu dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan dan semua kewajibannya. Dalam manajemen likuiditas, bank berusaha untuk mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur guna meningkatkan pendapatan dengan resiko sekecil mungkin, serta memenuhi kebutuhan cash flow-nya. Dalam usaha mempertahankan likuiditas pada posisi yang ideal, bank berkewajiban menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan, di mana keadaan seperti ini menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara likuiditas dan profitabilitas, yang umumnya terjadi tarik kepentingan atau trade-off, yaitu jika likuiditas tinggi maka profitabilitas bank akan rendah, dan berlaku sebaliknya, jika likuiditas rendah maka profitabilitas bank akan tinggi. Dalam pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasi bank, di mana operasional bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka hal tersebut dianggap sebagai keuntungan bank, sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi, dengan demikian dibutuhkan ketentuan-ketentuan perbankan yang fasilitas bank sentral sesuai dengan prinsip syariah. Adanya trade-off antara likuiditas dengan profitabilitas didasarkan pada argumen bahwa investasi pada pendanaan jangka pendek memberi efek yang berlawanan terhadap likuiditas dan profitabilitas, di mana investasi pada aset lancar walaupun akan meningkatkan likuiditas, namun tidak dapat menghasilkan keuntungan atau profit sebanyak investasi pada aset tetap. Pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan menjanjikan dari segi laba, namun lebih beresiko, dan disinilah urgensi manajemen likuiditas bertanggung jawab untuk menjaga eksistensi perbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Nur Amle Hikmah. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Jumarna. Yang pertama itu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut, yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu dan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut. Yang kedua, rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih, dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih, serta dapat mencangkupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini, semakin liquid. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah FDR, dan FDR adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima
Rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi tingkat likuiditasnya.